Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian fikih pernikahan dan fikih keluarga. Ini kalau tidak salah pertemuan yang ke-8 atau ke-9, belum lupa antara ke-8 dan ke-9. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan atau masuk ke dalam syarat nikah ya, yang berikutnya, yaitu adalah keridhaan dari kedua mempelai atau keridhaan baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan atau pihak wanitanya. Sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, masalah ini sebelumnya mungkin kita akan berikan muqaddimah terlebih dahulu, bahwa tentu saja yang menikahkan seorang wanita itu adalah walinya. Sehingga terkadang bisa jadi karena walinya ayahnya atau kakeknya ya, kalau yang paling utama adalah ayahnya apabila dia masih hidup, itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, khususnya adalah anak perempuannya. Namun terkadang bisa jadi keinginan baik tersebut tidak sesuai dengan keinginan si anak perempuan. Bisa jadi si anak perempuan memiliki selera yang lain ya, lain daripada abahnya atau lain daripada walinya. Dan ini tidak jarang terjadi. Bisa jadi ada kriteria tertentu yang diinginkan abahnya tapi berbeda dari yang diinginkan oleh anak perempuannya ya. Maka bagaimana Islam ya menyikapi hal ini, bagaimana Islam memberikan jalan tengah terkait dengan masalah ini, karena masalah ini sering terjadi. Nah, inilah biasanya abahnya hendak lawan fulan, anaknya hendaknya lawan fulan ya, pengennya sama si fulan ya. Nah, apalagi pada saat ini zaman sudah sangat terbuka sekali. Dalam artian itu bisa jadi lebih besar kemungkinannya dari dulu. Kalau dulu ya, anak-anak perempuan itu menyerahkan pernikahannya kebanyakan kepada ayahnya. Sehingga kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat Hafsah radhiyallahu taala anha ya, di sebelum Hafsah radhiyallahu ta'ala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab sebagai ayah dari Hafsah menawarkan kepada Utsman, kemudian menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam, Utsman bilang saat ini saya belum pengen menikah ya, belum ada rencana untuk menikah lagi. Nah, kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar pun diam ya. Nah, kemudian setelah itu ya, artinya akhirnya beberapa waktu datang Rasulullah SAW melamar Hafsah. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa dulu, dan ini kebanyakan para wanita yang belum pernah menikah ya, dulu menyerahkan kebanyakannya kepada orang tuanya atau kepada walinya. Nah, sekarang itu agak sedikit berbeda ya, abahnya hendak yang mana, anaknya hendak yang mana. Nah, sehingga mari kita sama-sama belajar bagaimana Islam menyikapinya dan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang masalah ini. Karena dalam masalah ini sulit, Pak. Kadang-kadang bisa jadi si ayah melihat lebih maslahatnya di sini, tapi kalau dipaksakan bisa jadi si anak tidak bahagia. Jadi seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Nah, yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan membahas terlebih dahulu bahwa ridho
dari kedua mempelai ini salah satu syarat sah menikah. Ini salah satu syarat sah menikah. Meskipun nanti ada beberapa pengecualiannya, tapi secara umum keridhaan, ya, menerimanya baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan itu adalah syarat sahnya menikah. Sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana bentuk saling ridho? Nah, para ulama menyebutkan bentuk saling ridho itu bisa dicakup dari dua hal. Ya, bentuk saling ridho itu bisa dicakup dari dua hal. Ya, tadi kan poin yang pertama adalah bahwa saling ridho. Saling ridho baik itu bagi laki-laki atau perempuan, ya, merupakan syarat sah menikah. Merupakan syarat sah menikah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksudkan dan saling ridho atau ukuran saling ridho itu bagaimana? Para ulama menyebutkan ini yang dimaksud dengan saling ridho ini kalau mencakup kurang lebih dua hal. Kalau garis besarnya kita tarik dua hal. Yang pertama adalah adanya ikhtiar. Ikhtiar ini bukan usaha, Pak, ya. Kita berikhtiar, ya, bukan. Tapi ikhtiar di sini adalah maksudnya, ya, memilih tanpa ada paksaan. Memilih tanpa ada paksaan. Jadi yang dimaksudkan paksaan di sini adalah ketika otoritas orang tua itu full. Jadi tidak ada artinya meminta pendapat kepada anaknya tiba-tiba langsung dinikahkan. Ada beberapa pengecualian tapi nanti akan kita bahas. Ulun tahu pian bertanya, bagaimana dengan Aisyah dinikahkan oleh abah beliau, yaitu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada saat kurang lebih umurnya 6 tahun. Ini akan dibahas nanti, ya, di pembahasan malam hari ini. Juga ada penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah kedua mempelai baik laki-laki atau perempuan mengetahui konsekuensi. Mengetahui konsekuensi dari pernikahan tersebut. Dia tahu kalau nikah sama fulan sama fulanah ini gimana, ya. Dia tahu secara garis besarnya. Ya, mengetahui konsekuensi dari pernikahannya. Ya, ini ilmu. Jadi dia mengetahui, tahu, oh ini oke. Si laki-laki ini kurang lebih seperti ini. Karena kalau urusan dalam tidak ada yang bisa mengenal betul-betul, apalagi sebelum menikah 100% itu hampir bisa dikatakan mustahil. Sehingga ya biasanya kita bagaimana? Bertanya atau kita misalnya istikharah, minta pendapat ya kepada orang, ya bisa. Tapi ada secara global, ya, ilmu atau mengetahui pilihan, ya, mengetahui konsekuensi dari pernikahannya, atau bisa kita sebut di sini mengetahui, lebih tepatnya begini, dari pilihannya. Kalau dia milih itu konsekuensinya apa? Kalau dia milih laki-laki ini misalnya, oh laki-laki ini suka safar, sering ditinggal, atau laki-laki ini misalnya dia belajar di Madinah, bakal ditinggal LDRan selama 1 tahun, 3 bulan aja kumpulnya. Ya, misalnya dia tahu pilihannya itu konsekuensinya apa? Konsekuensi dari pilihannya. Abahnya misalnya menjodohkan dengan anak kuliah di Madinah atau di Saudi, ya. Tapi anak perempuannya misalnya merasa bahwa saya harus didampingi oleh suami saya, sehingga dia tahu bahwasanya kalau dia menikah dengan orang ini, laki-laki ini, meskipun dia misalnya di agama kuliahnya, tapi dia susah untuk bahagia karena dari sisi karakter dia lebih cenderung kepada yang mungkin agamanya tidak sampai seperti orang yang kuliah di Madinah, sholat, ikut pengajian, tapi selalu melindungi dia, mengayomi dia, ya. Misalnya di awal-awal pernikahan khususnya pengen selalu dekat sama suaminya misalnya. Jadi yang kedua, jadi di sini apa yang dimaksudkan dengan saling ridho? Yang pertama, memilih tanpa ada paksaan. Yang kedua adalah ilmu, mengetahui konsekuensi dari pilihannya. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak? Baik.
Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah ukuran keridhaan itu seberapa? Atau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang ini sudah ridho? Dari yang dua ini, ikhtiar sama ilmunya. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Ada satu hadis Nabi SAW. Dan yang menarik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi kebanyakannya berbicara tentang keridhaan wanita atau keridhaan dari pihak perempuan. Kenapa kok yang lebih banyak dibicarakan oleh Rasulullah SAW itu adalah tentang keridhaan dari seorang wanita atau perempuan? Karena laki-laki itu sudah bisa terindikasi, tertandakan dari awal dia ridho dari sejak dia melamar. Amun orang sudah melamar itu berarti sudah ridho. Berarti ada gerakan yang lebih daripada ridho, lebih daripada suka. Jakanya kada ridho, jakanya kada hendak lawan wanita tersebut, dia tidak akan datang melamar. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak. Sehingga kebanyakan yang dibicarakan di dalam hadis Nabi SAW adalah tentang keridhaan dari seorang wanita. Ya, dari seorang wanita. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kalau laki-laki pian cek di hadis-hadis, hampir tidak ada Rasulullah SAW berbicara tentang keridhaan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu datang melamar. Kalau sudah datang melamar, kemungkinan besar itu sudah lebih dari ridho. Ya, lebih dari ridho. Wallahu ta'ala alam, adalah tergambarkan kita laki-laki datang melamar tapi tak ada ridho. Kira-kira rasa-rasanya agak sedikit susah, Pak. Ya, rasa-rasanya agak sedikit susah. Tapi apakah mungkin ada? Mungkin ada. Ya, mungkin saja ada. Dipaksa kuitannya. Nah, kuitannya sama-sama pembisnis, relasi bisnis. Anaknya dipaksa, padahal kada hendak kedua-duanya. Bisakah? Bisa, mungkin saja. Tapi sekarang kita berbicara secara normal terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan ini menjadi patokan dari kalangan para ulama tentang bagaimana ukuran kita bisa tahu ini perempuan ridho apa tidak. Ya, dari sini, dari hadis ini, ada satu hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Tidak boleh dinikahkan seorang al-ayyimu. Ayyim ini janda, Pak, yang sudah pernah menikah sebelumnya. Tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan seorang janda oleh walinya hatta tustamar, sampai janda itu tustamar, sampai dia itu dimintai perintahnya. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan dimintai perintah. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dan, dan tidak boleh dinikahkan seorang wanita yang belum pernah menikah, seorang gadis, seorang yang masih perawan, seorang gadis, hatta tusta'dan, sampai walinya meminta izin kepada wanita tersebut. Jadi berarti di sini ada perbedaan antara wanita yang sudah pernah menikah dengan wanita yang belum pernah menikah. Ukuran keridhaan wanita yang sudah pernah menikah, sekali lagi jamaah sekalian, berbeda dengan ukuran wanita yang belum pernah menikah. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Tapi yang menarik, para sahabat Nabi SAW bertanya. Saking bingungnya para sahabat Nabi, izin dari seorang wanita yang belum pernah menikah itu seperti apa? Karena tidak terbayangkan bagi mereka wanita yang dahulu, Pak. Wanita yang dahulu itu komunikasinya kan terbatas, Pak. Dia hanya melihat laki-laki yang mungkin pada masa kecilnya itu adalah bagian dari keluarganya, atau mungkin bisa jadi kawan bermain waktu kecil, ya. Kemudian juga secara interaksi, wanita-wanita dahulu itu lebih pemalu, Pak. Karena mereka tidak terbiasa berurusan, bergabung, berinteraksi dengan para laki-laki. Sehingga rasa malunya itu sangat besar sekali. Para sahabat Nabi sampai bertanya, lalu bagaimana wahai Rasulullah kami tahu izin dari seorang wanita yang belum pernah menikah? Gimana? Karena menurut mereka, wanita yang belum pernah menikah itu tidak akan mengatakan saya mengizinkan, itu mustahil. Sehingga para sahabat Nabi dulu bertanya, oh, Rasulullah, gimana caranya kita bisa tahu? Maka kata Rasulullah SAW, qala antaskut,
Saking dulu itu wanita yang belum pernah menikah, pemalunya itu Pak. Sampai dulu itu para sahabat Nabi itu bertanya, gimana izinnya? Kita nggak akan tahu, dia nggak akan bicara. Karena tidak terbiasa mengiyakan atau tidak terbiasa kalau udah urusannya dengan masalah laki-laki. Mereka nggak terbiasa. Berbeda dengan anak-anak sekarang Pak. Anak-anak sekarang ya mungkin bisa jadi ya kalau diukur-ukur malah, kalau diukur-ukur bisanya padah bedahululan kuitannya, bah ulun hendak kawin misalnya. Bisa padah itu dulu Pak, anak-anak perempuan ya Pak. Kalau laki-laki kan wajar. Tapi anak-anak perempuan bisa jadi ya, bisa jadi lebih tidak malu mengutarakan keinginannya untuk menikah daripada janda dahulu Pak. Ini sampai para sahabat Nabi bertanya. Lalu apa kata Rasulullah? Antaskut. Dalam riwayat yang lain iznuha sumatuha. Izinnya itu adalah kalau dia diam. Kalau dia apa Pak? Diam. Kalau kada menolak atau dia diam. Nah, bisa dimengerti sampai sini Pak. Baik. Ulun akan bahas terkait dengan masalah ada perbedaan. Jadi di sini bisa kita lihat. Baik. Sini kita tulis. Ini penting sekali buat bapak-bapak yang punya anak perempuan ya. Buat bapak-bapak yang punya anak perempuan, biar jangan salah mengawinkan anak ya, supaya tidak menyelisih syariat. Karena itu tanggung jawab seorang wali. Dan dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengizinkan atau memilihkan jodoh bagi anak perempuannya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini ada dua ya. Berarti Nabi SAW tadi mengatakan bahwa kalau dia janda maka berarti ya menunggu perintahnya. Menunggu perintahnya. Nya ini kembali kepada siapa Pak? Kepada ampun diri, kepada biniannya. Kepada siapa? Si jandanya ini ya. Kemudian yang berikutnya, kalau gadis atau perawan, maka berarti izinnya adalah apa? Diamnya ya. Jadi bisa kita inikan di sini, menunggu perintahnya. Oke. Dimintai izin dulu. Caranya biar hendak menakuni anak bila belum pernah menikah, berarti diminta, bolehlah abah menjodohakan pian lawan fulan. Nah, ketujuhlah pian nak lawan fulan ini. Nah, dimintai izinnya. Dan dimintai izinnya ini nanti bisa dilihat indikasinya adalah dari diamnya. Ini kalau dia setuju. Saking supannya Pak bibinian bahari itu nah. Ya. Kalau ditakoni mau nggak? Ya, kadang-kadang bisa jadi terserah abah aja. Ya. Silahkan. Nah, atau misalnya bisa jadi diam, ya, makanya nanti kita akan sebutkan di sini para ulama membagi, Pak. Diamnya ini biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah indikasi setuju. Setuju. Di sini indikasi tidak setuju. Tapi jawabannya sama-sama diam. Indikasi setuju ini contohnya bagaimana? Kalau inya ditakuni, nak, pian hakunlah abah nikahkan. Kan minta izin, pian hakunlah. Abah izinlah menikahkan pian lawan misalnya fulan. Lalu kemudian berdiam, tapi berdiamnya sambil terkurhing-kurhing, sambil senyum-senyum, bahasa banyak kerinyum-kerinyum, ya kan? Habis itu misalnya indikasi lain bisa berdiam, tapi tambah semangat. Nah, misalnya nang rajin kada suah membersihi rumah, kada terkurhing pasti takune, tapi rajin. Tiba-tiba mengambil sesapu, misalnya belap-belap rumah, misalnya rajin, tambah rajin. Ini indikasi diam yang setuju. Atau misalnya diam tapi setelah itu misalnya Pak ya, ada tanda-tanda kalau di sebagian daerah Pak, di sebagian daerah
ulun lupa, kayaknya di Mesir, di sebagian daerah di Mesir. Ulun pernah dapat cerita dari teman, di sebagian daerah di Mesir atau di Turki gitu, ulun lupa. Jadi indikasi diamnya seorang wanita, tapi dia menerima lamaran dari si laki-laki, itu nanti si laki-laki dikasih minuman kayak semacam teh atau apa. Ntar kalau seandainya dalamnya gula, diam, berarti dia nolak. Tapi kalau dalamnya asin, dikasih garam, berarti dia nerima. Jadi sebenarnya masing-masing tempat itu berbeda, Pak, menunjukkan kesetujuan itu. Karena asal teh itu kan manis. Asal teh kan manis. Tapi kalau sudah berbeda, nah berarti itu ada artinya persetujuan dari dia. Nah, sebagian seperti itu. Jadi iya, ini ada pernah cerita dari teman ulun, Pak. Jadi ulun lupa kayaknya Mesir atau Turki gitu loh. Ulun juga dapat cerita dari teman yang pernah tinggal di situ. Jadi kalau seorang laki-laki melamar, ya, karena ini perbedaan adat istiadat, dan ini cuma sekedar penanda suka atau tidak, iya atau tidak gitu loh, setelah diminta izin. Jadi bila pian melamar misalnya gadis Turki, gadis Mesir, misalnya yang belum pernah menikah sebelumnya, disurungi orang, diulahkannya di dapur, manis, itu berarti pian ditolak. Bulik aja langsung. Tapi bila pian tehnya masin, atau kopinya masin berarti kan, nah itu berarti pian diterima. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi seperti itu. Ya, ini terkait dengan masalah apa tadi ini? Indikasi setuju. Tapi diam itu ada juga indikasi yang tidak setuju. Contoh, indikasi tidak setuju berdiam. Tapi habis itu kajar menangis di kamar, kedengaran dari luar. Nah, itu berarti kita setuju. Atau misalnya diam tapi habis itu apa, Pak? Merangut, bisa juga. Titikan banyu mata sambil merangut. Nah, berarti kan ada indikasi kada setuju. Atau misalnya berdiam, habis itu ke dapur membersih piring tapi pecahan piringnya. Gugur sebuting. Ini indikasi tidak setuju, dan masing-masing itu berbeda satu dengan yang lainnya. Baik. Tapi yang jelas, diam ini tidak secara mutlak menunjukkan bahwasanya si wanita itu mau dinikahkan dengan laki-laki yang kita tawarkan kepada anak kita. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi diam itu pertama indikasi setuju atau indikasi tidak setuju. Ini sesuai dengan adat istiadat di tempat masing-masing. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dimaksudkan dengan kalau janda itu menunggu perintahnya? Jadi kalau pian punya anak, sudah pernah menikah, kemudian ditinggal mati oleh suaminya atau qaddarallah berpisah, ya. Maka kemudian bagaimana pian tahu bahwa dia setuju? Kalau janda itu, kalau kita lihat penjelasan di antara yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar, bahwa biasanya kalau gadis itu dimintai izin, itu kan dia diam. Tadi sebagaimana kita sebutkan. Tapi kalau janda tidak, Pak. Kalau janda dimintai izin, dia diam, itu tidak menunjukkan bahwa dia setuju atau tidak. Sampai dia mengatakan, ini maksudnya menunggu perintah, sampai dia mengatakan, nikahkan aku dengan si fulan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tustakmar. Menunggu perintahnya dia, si janda ini. Ya, menunggu perintahnya si janda. Sampai dia memerintahkan setelah ditawari, nah, pian kan sudah lama ditinggal suami. Misalnya ditinggal mati suami. Mau nggak? Pian nikah sama fulan, dia baik loh. Dia misalnya abah kenal di musola Asyifa, ya, baik, rajin, sholat, kemudian ikut pengajian misalnya. Kalau pengajian dia mencatat, pinanya bagus, Pang, kalau jadi laki pian misalnya kan. Maka kemudian tunggu, kalau anak perempuan pian yang sudah pernah menikah, yang janda, diam, itu tidak langsung serta-merta disamakan dengan yang gadis. Tidak bisa. Dia, wah ini sama nih kayaknya nih, nggak bisa. Bisa jadi dia menolak, bisa jadi dia setuju. Kapan kita tahu dia setuju? Hatta tustakmar, sampai dia itu ya memberikan perintah, nikahkan jaulun lawan si fulan, misalnya seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kalau gadis tadi apa, Pak? Diam. Sudah bisa dimengerti? Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa menit lagi? Berapa menit? 10 menit. Baik. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang ayah
memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya? Bolehlah. Kira-kira bolehlah, Pak? Wallahu ta'ala alam. Ini diantara pendapat yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga ini pendapat kebanyakan dari para ulama, ya, jumhur atau kebanyakan mayoritas para ulama, bahwa hukum asalnya seorang ayah itu atau wali itu tidak boleh menikahkan anaknya dan memaksa anaknya dengan pilihannya. Itu hukum asalnya, Pak. Dari mana kita bisa tahu? Dari hadis tadi. Kalau seandainya boleh memaksa, untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sebagai orang tua bertanya terlebih dahulu kepada anak perempuan? Untuk apa seorang ayah atau seorang kakek atau walinya diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta perintah dari janda terlebih dahulu, baru kemudian menikahkan? Dari hadis tersebut, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum asal seseorang itu tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, ya, sampai anak tersebut menyetujuinya. Bisa dimengerti sampai sini? Pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kejadian dan hadisnya hadis yang sahih. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khansa binti Khidam Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Anna abaha, Khansa ini salah seorang sahabiah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita. Anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun. Ini yang pertama dulu, ya, bahwa abahnya, ayahnya ketika itu menikahkan dia dengan laki-laki pilihan ayahnya yang tidak disukainya. Ya, pilihan abahnya laki-laki tapi tidak disukai oleh wanita ini, oleh si Khansa. Dan Khansa ini adalah seorang janda yang sudah pernah menikah sebelumnya. Maka ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia menceritakan, wahai Rasulullah, ulun dinikahkan paksa oleh abah ulun, sementara ulun adalah seorang janda. Ulun dinikahkan paksa oleh abah ulun, dan ulun tidak suka dengan laki-laki tersebut, tapi ulun dipaksa. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faradda nikahaha, Rasulullah membatalkan pernikahannya. Ini kalau janda. Ada kasus yang lain di dalam hadis yang sahih juga. Ada seorang wanita yang dinikahkan oleh ayahnya pada saat dia masih kecil. Tapi ini berarti belum pernah menikah, masih bikir atau masih gadis. Lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia beranjak dewasa. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, saya dinikahkan ayah saya dinikahkan abah saya dengan seorang laki-laki pada saat saya masih belia, pada saat saya masih kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil penanganan yang berbeda. Kalau yang sudah menikah tadi dibatalkan pernikahannya. Tapi ketika wanita yang belum pernah menikah, maka Rasulullah mengembalikan kepada wanita tersebut, jika engkau ingin melangsungkan atau melanjutkan pernikahannya, maka pernikahannya sah. Tapi kalau seandainya ya engkau ingin membatalkan pernikahan tersebut, ingin menghentikan pernikahan tersebut, maka hentikanlah pernikahannya. Jadi kalau bikir atau kalau gadis itu dikembalikan kepada pilihan wanita tersebut. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah tahu bahwasanya misalnya ini suaminya ternyata dinikahkan oleh ayahnya, itu tidak cocok dengan dia. Ya, tidak cocoknya ini adalah alasannya alasan syar'i. Misalnya seperti tadi, lakinya itu ketujuh safar. Ya, ketujuh safar. Dan ini adalah salah satu pertimbangan yang pernah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabiah, kepada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya, ya, ini saya nikah sama siapa nih? Yang satunya dikasih tahu sama Rasulullah, ya, su'lukun la malalaha. Yang satunya kata Rasulullah, dia ini tidak ada hartanya. Ini sebagai pertimbangan, kau kalau mau menikah sama dia, fulan, tidak ada harta. Jadi ada salah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah. Antara dua ini yang melamar saya, wahai Rasulullah, kira-kira mana yang saya terima? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum diterima sama wanita tersebut. Sama-sama dua orang sahabat tersebut melamar satu orang wanita. Kemudian setelah itu, yang satu kata Rasulullah, su'lukun la malalaha. Fulan ini kata Rasulullah, dia tidak ada duitnya.
nggak ada hartanya. Kalau kok artinya kalau mau bersabar dengan keadaannya, ya silahkan terima. Yang kedua, ya, fulan, kata Rasulullah, si fulan, ya, la yada'u asa'an atiqihi. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada dua penafsiran orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Yang pertama, dia suka mukul. Yang kedua adalah, kata para ulama, safar. Orang ini suka bersafar karena dulu orang safar pakai tongkat diikat sini tongkat. Jadi itu pertimbangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka safar, orang yang suka misalnya pergi LDRan, yang membuat bisa jadi pernikahan itu tidak berlangsung baik. Gak semua orang itu kuat LDRan, Pak. Gak semua orang itu kuat berpisah antara suami dengan istri. Ya, apalagi kalau misalnya ada anak. Apalagi kalau ada anak. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Lalu kata Rasulullah, kalau kau mau nikahi orang yang ketiga, fulan, disebut oleh Rasulullah SAW namanya. Iya. Ya, jadi dua orang sahabat ini diberikan pertimbangan oleh Rasulullah negatifnya, dan ini boleh. Kalau pian dimintai, boleh nggak saya minta pandangan kepada pian? Pian kenal dengan laki-laki tersebut. Ini nggak berlaku haramnya gibah di sini, Pak. Kalau pian tahu ada laki-laki, dia punya kekurangan, lalu kemudian ada orang yang bertanya, saya mau nikahkan anak saya dengan si fulan nih. Coba pian kan dekat sama dia, kira-kira ini mana yang lebih bagus. Nah, pian sebutkan kekurangan dari masing-masing agar karena pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Dia itu adalah janji yang tebal, ya, dalam artian itu perjanjian yang sangat agung. Jangan main-main dengan pernikahan. Sehingga dalam hal ini boleh kalau pian mau menyebutkan kekurangan, tapi ala kadarnya yang kira-kira bisa diberikan pertimbangan. Jadi orang yang suka safar itu termasuk dari sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah pertimbangan kepada para wanita untuk, ya, pikir-pikir dulu kalau mau nikah dengan orang yang suka safar. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu, ya, artinya wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW, kemudian diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW, mau meneruskan pernikahannya silahkan, ya, kemudian kalau tidak mau meneruskan pernikahannya juga dipersilahkan dan boleh. Ini salah satu sebab yang dianjurkan atau diizinkan di dalam syariat, di mana seorang wanita boleh meminta berpisah atau mau meminta dibatalkan pernikahannya, dikarenakan dinikahkan oleh ayahnya waktu kecil. Pada saat dia dewasa baru dia tahu dia tidak cocok dengan laki-laki tersebut. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Adzan nggak sudah? Adzan ya? Belum? Oke. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita selesaikan aja ya. Jadi mungkin azannya terlambat sedikit. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya. Bagaimana dengan pernikahan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha ini mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lastu sinin wa banabi wa ana bintu tis'a sinin. Jadi aku dinikahkan oleh ayahandaku, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, menikahiku, aku berumur dalam riwayat ini sab'a sinin, 7 tahun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal serumah denganku pada saat aku berumur 9 tahun. Baik. Bagaimana pandangan para ulama terhadap hadis ini? Yang jelas yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi dalil. Jadi kita tidak menilai ini benar atau salah, karena yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti benar. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Ada beberapa catatan terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah yang menikahkan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga dalam hal ini para ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, menyatakan bahwasanya, ya, tidak boleh selain daripada abah melakukan hal yang demikian. Karena wali itu kan macam-macam. Ada wali itu abahnya, ada bisa jadi pamannya, ada bisa jadi kainya, bisa jadi seperti itu kan. Nah, selain daripada ayah kandung, maka tidak boleh menikahkan anaknya yang umurnya itu masih belum balik. Bisa dimengerti sampai sini? Karena yang menikahkan Aisyah radhiyallahu taala anha
itu adalah abahnya langsung, Abah Sidin langsung. Baik, yang kedua catatannya adalah Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wa'lam anna Syafi'i wa ashabahu. Ketahuilah bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Al-Imam Asy-Syafi'i qalu yustahabbu alla yuzawwijal ab wal jad al-bikr hatta tablugh. Dan disunnahkan bahwasanya dianjurkan, ini harus diperhatikan bahwa seorang ayah itu lebih baik untuk tidak menikahkan putrinya sampai dia balik. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Wa yasta'dzinuha li alla yuqi'aha fi asri zauji wa hiya kariha. Dan harus meminta izin sebagaimana tadi kita sebutkan, agar supaya si wanita atau anak perempuannya tersebut tidak berada di bawah, kalau bahasa ini, sandraan, atau berada di bawah paksaan suaminya. Dalam artian itu agar supaya anak perempuan itu kalau kita nikahkan itu meminta izin, karena tujuan dari pernikahan itu supaya pernikahannya langgeng, supaya lebih banyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir. Makanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan sangat berbangga dengan banyaknya umatku kelak pada hari kiamat. Jadi di antara tujuan pernikahan itu, kenapa sampai kita bicara fikih pernikahan, lamaran, masalah wali, masalah harus ridho laki-laki dan perempuan, agar supaya pernikahan itu langgeng, sehidup sesurga. Pengennya seperti itu, Pak. Nah, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i di sini ya berpendapat, dan Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullahu taala di sini menukil di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim adalah bahwa jangan sampai anak perempuan itu tidak bahagia pada suaminya atau di bawah suaminya. Dan kata beliau ya, wa hadzal ladzi qaluhu la yukhalifu haditsu Aisyah, dan yang demikian itu tidak menyelisihi apa yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha, li'anna muradahum annahu la yuzawwijaha qabla al-bulughi idza lam yakun maslahatun dhahirah yakhafu fawatuha bit-ta'khiri ka hadithi Aisyah. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada ya sisi boleh kalau seorang ayah menikahkan anak perempuannya apabila ada kemaslahatan yang kalau seandainya tertunda bisa jadi hilang. Termasuk diantaranya adalah kalau di dalam hadis Aisyah, kemaslahatan apa yang lebih besar ketimbang menikahkan putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajmain dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan kemaslahatan yang begitu besar. Sehingga ketika ada kemaslahatan yang begitu besar, ya, ketika ada kemaslahatan yang begitu besar, maka diperbolehkan bagi seorang abah, seorang ayah untuk menikahkan putrinya meskipun sebelum balik. Jadi kalau kita mau tarik kesimpulan seperti ini, Pak. Yang pertama, bolehkah seorang ayah menikahkan putrinya kalau belum balik? Jawabannya, hukum asalnya lebih bagusnya tunggu sampai dia balik. Dimintai izin agar tujuan dari pernikahan itu tercapai, yaitu adalah langgeng bersama suaminya dan agar dia bahagia di dalam pernikahannya. Satu. Yang kedua, apakah boleh kalau seandainya abahnya memaksa atau abahnya menikahkan pada saat sebelum balik? Jawabannya adalah boleh, tapi khusus untuk ayahnya dan tidak berlaku bagi wali-wali yang lain. Itu pun dengan catatan ada maslahat yang sangat besar yang bisa didapat dari pernikahan tersebut. Ya, ada maslahat yang besar yang didapat dari pernikahan tersebut, yang kalau seandainya pernikahan tersebut ditunda sampai anaknya balik, ya, maka kemungkinan besar kemaslahatan tersebut akan hilang. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, jadi begini. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, artinya seorang ayah itu dia bisa saja melihat ini maslahatnya. Misalnya putrinya sudah hampir balik. Sudah berakal, sudah tahu, ya, kemudian ditanya, "Mau nggak nikah sama Fulan?" Kemudian setelah itu dia artinya memberikan isyarat bahwasanya dia mau. Pian melihat bahwasanya kalau seandainya, ini ulun kasih contoh. Ini terjadi pada kawan ulun. Waktu kami kuliah di Madinah, ada seorang kawan yang dia melamar anak gadis orang, tapi anak gadisnya belum balik.
tapi perkiraan abah dan mamanya itu baliknya kurang lebih di tahun tersebut. Karena teman-temannya atau usia daripada saudari-saudarinya itu haid di tahun-tahun tersebut. Ya, dia punya saudari-saudari, ya, jadi itu biasa kurang lebih sama. Ya. Akhirnya kemudian pernikahan tersebut si kakak-kakaknya dari perempuan tersebut sudah menikah. Lalu teman ulun tersebut dia melamar. Ya. Waktu kemudian ini kan diterima lamarannya. Tapi kawan ulun kadung mau balik ke Madinah. Kalau ini ditunda, bisa tertunda, bisa jadi nanti tahun depan teman ulun ini nggak jadi gitu loh. Bisa jadi mungkin dapat yang lain atau gimana, dia nggak mau nunggu gitu. Akhirnya dinikahkan. Ya, akhirnya dinikahkan. Tapi berkumpulnya setelah mungkin tahun depan. Tapi udah boleh chattingan, sudah boleh telepon-teleponan. Ya, artinya sudah halal lah. Artinya sudah halal. Nah, ada kemaslahatan yang besar yang dilihat oleh orang tuanya. Boleh nggak sebenarnya? Boleh. Asal yang menikahkan tadi siapa? Abahnya. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak. Baik. Itu kurang lebih jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an terkait dengan syarat saling ridho antara laki-laki atau perempuan. Dan ulun pesankan kepada para ikhwan juga, ya jangan memanfaatkan otoritas orang tua si mempelai wanita. Jadi kalau antum nazar, kalau antum lihat kira-kira wanita tersebut bakal tidak mau sama antum, dia diam tapi sambil misalnya merangut muhanya misalnya pada saat nazar, kuitannya nih hendak memaksa misalnya, anu aja nih nikah aja lawan ini misalnya. Pian jangan usahakan ya untuk tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Usahakan tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Pian hendak benar lawan wanita tersebut, tapi bibiniannya misalnya rasa kurang serak lawan pian. Kan selera orang macam-macam, Pak. Ya bisa jadi misalnya dia punya kriteria tertentu, hendak nang putih kah misalnya, atau misalnya bibiniannya hendak nang lakiannya itu lebih tinggi daripada dia misalnya, karena bibiniannya misalnya tinggi, pian terendah misalnya kan, misalnya aja ya, jadi kata bini, wah ini kayaknya nggak bisa gitu loh, akhirnya dia mungkin kurang serak gitu loh dengan pian gitu loh misalnya, tapi abahnya sudah hendak benar menikahkan. Nah, usahakan kita tahu diri sebagai seorang laki-laki, artinya ya kita mungkin lebih baik mungkin kita yang tahu bahwa mungkin ini kayaknya si perempuan ini nggak suka. Jangan mentang-mentang abahnya nih bisa memaksa si anak perempuannya, maka kemudian kita mengambil kesempatan. Itu yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.